Halo Mas Bro, kita lanjut dengan sutra-sutra dari Dhammapada. Sutra berikutnya, susu segar butuh waktu untuk menjadi asam. Jadi, kenakalan si bodoh butuh waktu untuk menyusulnya. Seperti bara api, ia membara dalam dirinya. Jika dirimu melakukan sesuatu, butuh waktu untuk hasilnya datang. Dan dirimu bahkan mungkin tidak bisa menghubungkan keduanya, sebab dan akibatnya. Tahukah dirimu bahwa di Afrika masih ada suku-suku primitif yang tidak memiliki konsepsi bahwa kelahiran seorang anak ada hubungannya dengan hubungan seksual? Itu karena jaraknya sangat jauh, 9 bulan. Dan bukan hanya jaraknya sangat jauh, mereka juga tidak memiliki cara untuk menghitung waktu. Jadi bagi mereka 9 bulan adalah waktu yang sangat lama. Mereka tidak bisa melacak waktu. Mereka tidak punya kalender, tidak ada jam, tidak tahu waktu sama sekali. Mereka hidup di dunia yang sangat primitif, di mana waktu belum ditemukan. Jadi bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita bisa menjadi penyebab kelahiran seorang anak? Dan masih ada alasan lain, hal itu tidak selalu terjadi. Dirimu mungkin bercinta dengan seorang wanita dan tidak ada anak yang lahir. Jadi itu bukan hal yang pasti. Lalu bagaimana anak itu lahir? Anak itu lahir bukan melalui hubungan seksual. Tidak ada faktor biologis di baliknya. Anak itu datang sebagai anugerah dari Tuhan, siapapun yang dipilihnya. Jika dirimu mengikuti agama suku tersebut, dirimu akan dikaruniai anak. Jika tidak, maka tidak ada kemungkinan. Ketika misionaris Kristen pertama kali menemukan suku ini, mereka tidak percaya bahwa orang-orang ini telah hidup selama berabad-abad, melahirkan anak, dan sama sekali tidak tahu tentang sebab dan akibat. Dan begitulah kita semua, primitif dalam banyak hal. Hari ini tiba-tiba dirimu mulai merasa sedih, tanpa alasan sama sekali. Dirimu tidak bisa menemukan alasan apapun, dalam jarak dekat, tidak ada yang terjadi. Di malam hari, saat dirimu tidur, semuanya baik-baik saja. Dirimu mengalir, berseri-seri, dan di pagi hari dirimu tiba-tiba sedih. Tidak ada yang menghinamu, tidak ada yang terjadi, tidak ada berita buruk yang datang, jadi mengapa kesedihan ini? Dari mana datangnya? Dirimu pasti telah melakukan sesuatu, mungkin ada jeda waktu, mungkin jeda 3 bulan atau 3 tahun. Dan mereka yang telah mendalami fenomena ini, mereka mengatakan mungkin bahkan di kehidupan lampau. Terkadang beberapa benih butuh waktu lama untuk tumbuh. Dan karena itu, si bodoh terus hidup dengan cara yang sama, bodohnya, karena ia tidak bisa melihat bahwa penderitaan hidupnya disebabkan oleh pilihan-pilihannya sendiri. Pilihan-pilihan itu mungkin telah dibuat jauh sebelumnya. Dirimu mungkin telah melemparkan benih-benih itu setahun sebelumnya. Dan kemudian dirimu benar-benar lupa tentang benih-benih itu. Hujan turun, benih-benih itu mulai tumbuh, dan dirimu terkejut. Dari mana tanaman-tanaman ini tumbuh? Dan, tentu saja, benih-benih yang terus kita tabur dalam jiwa kita, sangat amat tidak terlihat. Dirimu mungkin pernah marah, kasar, cemburu, dan itu tetap ada di dalam dirimu. Buddha berkata, seperti bara api, ia membara di dalam dirinya. Ia terus berlanjut di dalam dirimu, bersiap-siap, menunggu musim semi tiba, dan kemudian tiba-tiba meledak. Manusia bertanggung jawab atas apapun yang terjadi padanya. Orang bijak menjadi sadar akan hal itu, dan berhenti menabur benih-benih kesengsaraan, dan mulai menabur benih-benih kegembiraan.
cepat atau lambat dirimu akan siap menuai panen. Itulah surga, orang bijak menabur benih-benih kebahagiaan, cinta, kasih sayang. Dan suatu hari taman itu sudah siap. Tahukah dirimu bahwa kata paradise berasal dari bahasa Persia? Kata itu memiliki makna yang indah. Dalam bahasa Persia, kata itu adalah Firdaus. Dari Firdaus, kata itu menjadi paradise dalam bahasa Inggris. Firdaus berarti taman kebenaran yang bertembok. Jika dirimu terus menabur benih kegembiraan, keindahan, tarian, lagu, meditasi, doa, dirimu akan segera menciptakan taman kebenaran yang bertembok, yaitu paradise. Jika tidak, dirimu pasti akan menciptakan neraka. Hiduplah tanpa sadar, hiduplah secara mekanis, hiduplah dengan bodoh, dan neraka akan menjadi hasilnya. Sutra berikutnya, apapun yang dipelajari orang bodoh, itu hanya akan membuatnya semakin tumpul. Pengetahuan membelah kepalanya. Orang bodoh tidak terlalu tertarik untuk menjadi cerdas, karena kecerdasan itu berbahaya. Kecerdasan itu memberontak, oleh karena itu ia berbahaya. Kecerdasan membawa individualitas kepadamu. Dan saat dirimu menjadi individu yang terintegrasi, orang banyak mulai menentangmu. Mereka tidak bisa menoleransi seorang individu. Mereka tidak bisa memaafkan seorang Yesus atau seorang Buddha. Mereka sangat senang dengan orang-orang bodoh, karena orang-orang bodoh itu sebenarnya sama seperti mereka, sedikit lebih hebat, sedikit lebih berkelas, sedikit lebih canggih. Mereka sangat senang dengan orang-orang bodoh. Mereka senang dengan politisi, mereka senang dengan profesor, mereka senang dengan pakar. Tetapi mereka tidak senang dengan Yesus, atau Sokrates, atau Buddha. Mengapa? Karena kehadiran seorang Buddha membuat mereka terlihat bodoh. Di hadapan seorang Buddha, mereka mulai merasa konyol. Bagaimana mereka bisa memaafkannya? Mereka sendiri tidak ingin menjadi cerdas. Karena itu adalah perjalanan yang panjang, dan tidak ada jalan pintas untuk itu. Itu sulit, melelahkan. Menjadi cerdas berarti terus-menerus mengasah kesadaranmu. Menjadi cerdas berarti penuh dengan cinta. Cinta adalah pusat kecerdasan, logika adalah pusat intelektualitas. Orang bodoh menjadi intelektual. Lalu dia bisa menyombongkan diri, bahwa dia tahu. Dia tertarik pada pengetahuan. Dia akan membaca Alkitab, Weda, dan Al-Quran, dia akan menjejalkan informasi. Dia mengubah pikirannya menjadi komputer, dia menjadi ensiklopedia berjalan. Itu mudah, itu sederhana, itu bisa dilakukan oleh mesin. Itu tidak membutuhkan kecerdasan apapun. Dan sekolah, perguruan tinggi, dan universitasmu hanya membuat orang menjadi komputer. Kita belum menciptakan universitas, tempat kecerdasan diasah. Universitas kita hanya menumpulkan kecerdasan, karena mereka mempersiapkan budak untuk masyarakat. Universitas melayani kepentingan pribadi. Mereka adalah agen status quo yang mapan. Mereka tidak melayani masa depan umat manusia, mereka melayani masa lalu, mereka melayani orang mati. Mereka tidak tertarik menciptakan orang-orang yang cerdas, kreatif, waspada, sadar. Mereka lebih tertarik pada orang-orang yang membosankan, bodoh, tetapi efisien. Misalnya juru tulis, deputi kolektor, kepala stasiun, orang-orang efisien yang bisa melakukan pekerjaan mereka dengan sangat efisien. Dan ingat, mesin lebih efisien daripada manusia, jadi mereka tidak tertarik pada manusia.
mereka tertarik mereduksi manusia menjadi mesin. Buddha berkata, apapun yang dipelajari orang bodoh, itu hanya membuatnya semakin membosankan. Semakin banyak pengetahuan yang dikumpulkannya, semakin membosankan dia, semakin bodoh dia. Dan itu juga pengamatanku. Aku telah melihat penduduk desa yang tidak terpelajar, jauh lebih cerdas daripada yang disebut doktor dan profesor universitas, dekan, wakil rektor dan rektor. Orang-orang terpelajar ini tampaknya menjadi orang paling bodoh di dunia. Seorang penduduk desa, seorang penebang kayu, tampaknya jauh lebih cerdas dibanding mereka. Penebang kayu itu tidak memiliki informasi, tentu saja. Dia tidak berpengetahuan, tetapi dia polos, dan kepolosan adalah bagian dari kecerdasan. Menjadi berpengetahuan, berarti menjadi seperti mesin, dan mesin itu membosankan. Pernahkah dirimu melihat mesin yang cerdas? Coba lihat mesinnya, lihat dekan dan wakil rektornya. Malah, makin bodoh dirimu, makin besar kemungkinan dirimu akan menjadi wakil rektor, karena para politisi tidak akan menyukai seorang Buddha menjadi wakil rektor. Mereka tidak akan mengizinkan Sokrates menjadi wakil rektor. Kejahatan yang dituduhkan kepada Sokrates adalah merusak pemuda. Sokrates merusak pemuda? Dan para hakim, wakil rektor, perdana menteri, dan presiden yang bodoh ini tidak merusak pemuda? Sokrates merusak pemuda, apa maksud mereka dengan itu? Dalam satu sisi, mereka benar, Sokrates merusak generasi muda, karena ia mempersiapkan mereka untuk masa depan. Ia harus menghancurkan masa lalu, ia harus menciptakan keraguan, penyelidikan. Ia harus menciptakan para pencari, bukan orang-orang yang percaya. Dan masyarakat menginginkan orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang sangat percaya. Semakin bodoh mereka, semakin mereka percaya, dan semakin kuat kepercayaan mereka. Orang yang bodoh tidak bisa menyelidiki, ia tidak bisa mengambil risiko. Ia takut. Ia tahu bahwa ia tidak mampu mengetahui kebenaran sendiri, ia harus percaya kepada orang lain. Pengetahuan membelah kepalanya, kata Buddha. Pengetahuan tidak membantunya melainkan menjadi beban Himalaya pada keberadaannya. Karena kemudian ia menginginkan pengakuan, tempat di hadapan orang lain, tempat di atas orang lain. Pengetahuannya menjadi perjalanan ego, dan ego adalah ikatan terbesar yang ada. Bebas dari ego berarti ditebus. Tetapi orang bodoh hanya belajar bagaimana menjadi terkenal, diakui sebagai otoritas, menjadi ahli. Orang bodoh mengumpulkan pengetahuan, supaya ia bisa membanggakan diri dan memamerkannya. Supaya ia bisa menunjukkan kepada orang lain, betapa pintarnya dia. Dan kecerdasan bukanlah dari ego. Kecerdasan hanya datang ketika dirimu berada dalam kondisi tanpa ego yang mendalam. Kecerdasan adalah lenyapnya ego, bertemu dan menyatu dengan keseluruhan. Melupakan keterpisahanmu, menjadi gelombang di lautan keberadaan, maka dirimu cerdas. Sutra berikutnya, biarkan mereka mengetahui pekerjaanku, biarkan semua orang mencari petunjuk kepadaku. Begitulah keinginannya, begitulah kesombongannya yang membesar. Satu jalan menuntun pada kekayaan dan ketenaran. Buddha berkata, tetapi izinkan aku membuatmu sadar, bahwa jika dirimu menginginkan kekayaan dan ketenaran, maka ikutilah jalan orang bodoh. Orang bodoh lebih mampu untuk menjadi terkenal dengan mudah, daripada orang cerdas. Jika orang cerdas menjadi terkenal, itu hanya kebetulan, karena ia tidak pernah mencobanya.
Jika orang cerdas terkenal, itu bukan karena usahanya. Aromanya mungkin telah sampai kepada orang-orang, tetapi tidak ada usaha positif di pihaknya untuk diakui. Ia tahu keberadaannya, ia tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Ia tahu siapa dirinya, ia tidak membutuhkan sertifikasi dari orang lain. Satu jalan menuju kekayaan dan ketenaran. Jika dirimu mengikuti jalan orang bodoh, dirimu bisa menjadi sangat kaya, dirimu bisa menjadi terkenal. Dirimu bisa menjadi presiden suatu negara, perdana menteri suatu negara, dirimu bisa menjadi apa saja. Dirimu bisa memiliki kekayaan sebanyak yang dirimu inginkan, ikuti saja jalan orang bodoh itu. Jangan menjadi pintar, tetaplah bodoh. Karena pada kenyataannya, kecuali orang bodoh yang ingin mengejar uang. Ya, terkadang hal itu terjadi, uang datang kepada orang yang cerdas, tetapi uang itu mengejarnya, ia tidak mencarinya. Ketenaran juga terkadang datang kepada orang yang cerdas. Ketenaran itu datang dengan sendirinya, ia sama sekali tidak tertarik. Sutra berikutnya, yang lain sampai ke ujung jalan. Namun jika dirimu ingin mengakhiri semua omong kosong ini, yang telah berlangsung selama berabad-abad, bagi begitu banyak kehidupan, roda kelahiran dan kematian yang sama terus berputar. Jika dirimu ingin menghentikannya, maka yang lain, jalan orang yang cerdas, jalan orang bijak, adalah menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Sutra berikutnya, jangan mencari pengakuan tetapi ikutilah yang telah terbangun, dan bebaskan dirimu. Jangan risau, jangan berhasrat untuk diakui. Jika jutaan orang bodoh mengakuimu, apa pentingnya? Jutaan orang bodoh yang mengakuimu, hanya membuktikan bahwa dirimu lebih bodoh dari mereka. Tidak ada yang lain yang terbukti. Tetapi ikutilah mereka yang telah tercerahkan. Apa yang dimaksud Buddha ketika dia berkata, ikutilah mereka yang telah tercerahkan? Maksudnya bukan dengan meniru. Yang dia maksud adalah, ikut menjadi tercerahkan, sebagaimana mereka yang telah tercerahkan. Jadilah tercerahkan, itu berarti mengikuti mereka yang telah tercerahkan. Bukan mengikuti perinciannya, bagaimana mereka hidup, apa yang mereka makan, kapan mereka tidur. Itu adalah kebodohan. Ikutilah mereka yang telah tercerahkan, untuk menjadi tercerahkan. Dan bebaskan dirimu. Hanya kesadaran, keadaan kesadaran yang tercerahkan, yang membawa kebebasan. Kecerdasan adalah kebebasan. Meditasi adalah kebebasan. Mereka yang hidup secara mekanis, tidak sadar, tidak cerdas, hidup dalam penjara, dan hidup dalam penjara berarti menderita. Kebebasan adalah nilai kehidupan yang hakiki. Ikutilah mereka yang telah tercerahkan, dan bebaskan dirimu. A.S. Dhammo Sanantano. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.